sintaks di stimulasi ini banyak yang kemudian disalah kaprahkan, ya. Banyak beberapa guru yang kemudian, ya beberapa pengajar yang kemudian menyalahkaprahi bagian stimulasi ini. Justru stimulus yang diberikan bukan data dan fakta, melainkan langsung kepada konsep, ya, melainkan langsung kepada konsep ajarnya, konsep dari materi yang akan diajarkan, gitu. Sehingga justru malah konsepnya disampaikan di stimulasi ini di bagian opening. Nah, itu yang juga salah kaprah dalam tanda kutip begitu ya, kurang tepat dan perlu dikoreksi. Oke, kita ketemu lagi nih. Welcome back. Yeah, and for now, for this video, I would like to talk about the first syntax of the discovery learning. Ya, jadi kita di video ini akan membicarakan tentang sintaks yang pertama dari discovery learning. Tapi tenang, sebelum itu kita akan coba flashback dulu nih, ya, refresh lagi seperti apa discovery learning dilakukan. Pembelajaran yang berbasis pada penemuan, siapa yang menemukan, dan bagaimana cara menemukannya. Sambil tonton dulu video yang sebelumnya. Sip. Oke, sudah ditonton ya. Seperti yang dijelaskan pada video yang sebelumnya tentang opening, tentang overview tentang discovery learning, bahwa discovery learning ini adalah sebuah proses pembelajaran yang mencoba memfasilitasi siswa supaya siswa mampu membangun konsep atau mengkonstruk konsepnya. Itulah kenapa discovery learning juga sangat erat dengan pola belajar, dengan mungkin bisa dikatakan aliran pembelajaran yang mengacu pada konstruktivisme. Karena siswa yang mengkonstruk konsep itu sendiri. Oke, nah sampai sini ketika bicara overview adalah siswa yang mengkonstruk konsepnya, seperti yang sudah di video yang sebelumnya, dijelaskan di video sebelumnya, bahwa guru pada discovery learning itu memberikan tentang informasi, fakta, dan juga data agar siswanya kemudian bisa dibantu untuk membangun konsep. Gitu ya, singkatnya seperti itu. Oke, masih ingat ya? Dan sekarang di video ini saya akan membahas bicara mengenai sintaks yang pertama. The first syntax of discovery learning. Namanya apa? Namanya adalah stimulation, ya, alias memberikan stimulus kepada siswa. Oke, ini yang paling penting, harus hati-hati. Kita akan memasuki fase yang paling penting pada sebuah pembelajaran discovery learning. Good? Siap nih, cermati baik-baik. Yuk. Oke, kita masuk ya. The first syntax of discovery learning. Namanya adalah stimulation. Kita tulis dulu. Stimulation. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah pemberian stimulus. Nah, stimulus atau rangsangan. Ya. Untuk apa pemberian stimulus ini fungsinya? Fungsi utamanya tentu adalah bicara tentang bagaimana menstimulasi siswa, diberikan dorongan, diberikan rangsangan agar siswanya mau belajar, agar siswanya terdorong untuk belajar, siap untuk belajar, kira-kira begitu. Sayangnya bagian ini banyak sekali yang, ya, sejauh yang saya dapati dalam fakta-fakta yang pernah saya temui, sintaks di stimulasi ini banyak yang kemudian disalah kaprahkan, ya. Banyak beberapa guru yang kemudian, ya beberapa pengajar yang kemudian menyalahkaprahi bagian stimulasi ini. Justru stimulus yang diberikan bukan data dan fakta, melainkan langsung kepada konsep, ya, melainkan langsung kepada konsep ajarnya, konsep dari materi yang akan diajarkan, gitu. Sehingga justru malah konsepnya disampaikan di stimulasi ini di bagian opening. Nah, itu yang juga salah kaprah dalam tanda kutip begitu ya, kurang tepat dan perlu dikoreksi. Stimulus yang ada di sini di fase pertama, di sintaks pertama pada discovery learning, bukan berarti guru atau pengajar menyampaikan konsep dari materi yang diajarkan, melainkan berikan fakta sebagai stimulus agar siswa siap untuk belajar.
mau untuk belajar. Oke, sejauh ini aman ya? Sip. Oke, sekali lagi saya sampaikan bahwa stimulasi ya sebagai sintaks pertama, sebagai fase pertama dalam pembelajaran discovery atau yang sering kita sebut sebagai discovery learning, bukan berarti pengajar atau guru menyampaikan konsep dari yang akan diajarkan, dari materi yang akan diajarkan. Oke, yang diberikan apa? Yang diberikan adalah informasi, fakta, data dengan cara-cara tertentu agar ketika dilihat oleh siswa, siswanya akan, kok bisa begitu? Loh, kok bisa begini? Masa iya sih? Nah, kira-kira begitu. Jadi berikan dulu fakta-faktanya, bukan terus membahas tentang konsepnya. Misal, kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Tiba-tiba pada bagian stimulasi, guru memberikan, jadi kita hari ini akan belajar tentang keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Jadi biodiversitas adalah bla 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 bla. Loh, nanti dulu. Ketika bicara biodiversitas adalah, itu berarti guru sedang menyampaikan konsepnya. Konsep materi yang akan diajarkan. Itu yang keliru. Harusnya biodiversitas adalah bla 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 itu justru nanti di sintaks terakhir dan siswa yang menyampaikan, bukan gurunya. Jadi harus sabar nih. Pengajar bukan menyampaikan konsepnya, melainkan fakta-faktanya. Ada hewan yang begini. Ada hewan yang begitu. Kok begini, kok begitu? Itu sebagai ciri dari stimulasi. Supaya apa? Supaya siswanya curious. Siswanya terbangun ini sense of want to know-nya. Rasa ingin tahunya tuh terbangun. Sehingga dia curious, kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Gitu ya. Nah, ketika kemudian siswa sudah merasa bertanya-tanya, siswa sudah merasa heran gitu ya dalam tanda kutip, kok bisa begini ya? Kok bisa begitu ya? Itu artinya stimulus pada fase ini ya, fase sintaks stimulasi yang digunakan oleh guru sudah berhasil gitu. Dan artinya guru bisa melanjutkan proses pembelajaran kepada sintaks yang kedua. Kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana stimulasi ini dilakukan gitu. Betul, stimulasi dilakukan dengan menyampaikan fakta, dengan menyampaikan informasi dan data tentang fenomena-fenomena biologi. Betul, tapi gimana caranya? Ya, kita bongkar satu persatu. Ya. Sekarang kita akan bicara tentang bagaimana caranya menjalankan sintaks stimulasi atau menjalankan sintaks ya. Nah, bicara tentang menjalankan sintaks itu berarti kita bicara tentang metode pembelajaran. Metode atau cara itu pasti akan dilakukan pada setiap sintaks. Monggo boleh dengan apa saja metode itu dilakukan. Misal, supaya bisa memperlihatkan fenomenanya, guru membawa objek biologi ke dalam kelas. Objeknya berupa ya apapun itu ya, berupa objek biologi secara langsung ke dalam kelas yang masih memungkinkan untuk dibawa ke dalam kelas tentunya. Objeknya realia. Nah, objek realia itu sebagai media pembelajarannya. Tapi metode untuk menunjukkan objek tersebut itu berarti demonstrasi. Atau guru juga melakukan sebuah percobaan eksperimental kecil yang hasilnya nanti tidak diduga oleh siswa. Yang hasilnya nanti tidak seperti yang difikirkan siswa. Misalkan begitu. Itu metode demonstrasi. Perlihatkan fenomenanya kepada siswa. Atau yang lain, misalkan sesimpel tanya jawab. Tapi ingat, tanya jawabnya bukan tanya jawab yang sembarangan. Tanya jawab yang mempunyai jawaban yang saling kontradiktif satu dengan yang lain. Sehingga ketika siswa menjawab itu, siswa akan bertanya-tanya, loh, yang ini tadi jawabannya begini. Tapi kenapa yang ini kok fenomenanya tidak sama dengan jawaban yang tadi? Loh, lantas apa yang salah? Nah, kira-kira begitu. Sehingga
Pola dan metode yang digunakan itu bisa menjadi stimulus berpikir kepada siswa, supaya siswa bertanya-tanya dan masuk ke sintaks yang berikutnya dari discovery learning. Kira-kira begitu. Jadi jangan lupa bahwa di setiap sintaks itu pasti menggunakan satu metode minimal, atau boleh, beberapa metode boleh. Minimal menggunakan satu metode, terutama ketika bicara stimulation. Metode tersebut memperlihatkan sebuah fenomena biologi, sebuah gejala biologi yang mampu menstimulus siswa untuk siswa siap belajar. Kalau siswanya sudah bertanya-tanya, baru deh tuh pembelajaran yang masuk ke sintaks berikutnya. Oke? Tapi pembahasan sintaks berikutnya tentunya tidak di video ini. Tunggu di video yang berikutnya. Oke? Sekarang belajar dulu tentang stimulasi. Apapun itu materinya, coba di breakdown ya, kira-kira difikirkan dengan cara apa ya, dengan metode apa ya, saya kira-kira bisa memberikan fakta dan fenomena biologi agar itu bisa menjadi stimulus bagi siswa supaya siswanya mau belajar. Nah, kira-kira itu dulu PR-nya nih ya buat teman-teman pengajar. Jadi ingat sekali lagi, fase atau sintaks pertama dari discovery learning yang bicara tentang stimulasi bukan berarti guru atau pengajar menyampaikan tentang konsep ya. Bukan bicara tentang menyampaikan konsep dari materi ajar itu sendiri, melainkan tetap berikan sebagai fakta, sebagai data, sebagai informasi agar siswanya bertanya-tanya, kenapa kok faktanya begitu? Kenapa kok faktanya begini? Oke, kalau siswanya sudah berhasil bertanya-tanya, artinya sudah siap masuk ke sintaks berikutnya. Sintaks yang kedua. Kita tunggu di video berikutnya. Sip! Selamat belajar!